Selamat pagi sahabat GPIB, berjumpa lagi bersama saya Pendeta Novayanti Astrid Patika Walambe. Saya bertugas di GPIB Siloam Sibolga, dan saat ini sahabat GPIB, saya berada di Pantai Anggar, Kota Sibolga, yang merupakan salah satu wisata terkenal di Sibolga. Sahabat GPIB, sebelum kita beraktivitas, saya mengajak sahabat GPIB untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam pemeliharaan kehidupan kami. Engkau telah menjaga bahkan memberkati kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan layakkanlah kami. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-18 yang menyatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, sebaliknya kami adalah saksi mata dari kebesarannya, sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga, ketika kami bersama dia di atas gunung yang kudus. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Sahabat GPIB, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dongeng memiliki arti cerita yang tidak benar. Dan di dalam surat yang kedua, Petrus menjelaskan bahwa orang Kristen tidak boleh mempercayai dongeng isapan jempol manusia. Petrus melawan ajaran sesat tersebut dengan menekankan bahwa dirinya adalah saksi mata dari kebenaran tersebut. Dan itu bukanlah kabar angin, melainkan berita yang disampaikan oleh orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dirinya adalah salah satu dari antara mereka itu. Dan Petrus juga menekankan bahwa apa yang disampaikannya tidak berasal dari manusia. Sebagai rasul, ia menyampaikan nubuat yang berasal dari Allah, dan Allah berkenan menggunakan dirinya sebagai alat untuk menyampaikan rencana dan kehendaknya. Sahabat GPIB, Petrus dan murid-murid lainnya tidak mengarang dongeng atau mitos, tetapi mereka mencatat apa yang mereka lihat dan dengar. Petrus menunjukkan bahwa mereka benar-benar ada di atas gunung ketika Kristus berubah rupa atau dimuliakan. Dan mereka mendengar Bapa meneguhkan Kristus dengan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara ini juga didengar oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ayat ini juga merujuk di dalam Kisah Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang kelima, Markus 9 ayat 2 sampai dengan yang ketujuh, dan Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 35. Suara yang mereka dengar langsung, dan ketika mereka mendengarkan suara ini, mereka mencatatnya. Nah, oleh karena itu saat ini sangat sulit bagi kita, sahabat GPIB, untuk percaya kepada orang lain. Meski kehadiran seorang saksi itu sangat penting dalam mengutarakan suatu peristiwa yang terjadi, akan tetapi terkadang karena adanya motivasi dan dorongan tertentu, sehingga kadang saksi itu menyimpang dan mengaburkan informasi yang sebenarnya. Namun, apa yang dituliskan oleh Petrus juga dalam nas ini tidak hanya disaksikan oleh satu orang saja,
tapi disaksikan oleh 3 orang dan kesaksian mereka itu benar adanya dan sama. Bukan dikarang-karang, mereka sendiri yang jadi saksi keagungan Kristus. Orang Kristen percaya pada peristiwa sejarah yang nyata yang melibatkan orang-orang yang nyata. Mereka tidak hanya percaya pada dongeng yang dibuat secara licik. Petrus menolong kita untuk memahami sebuah prinsip penting dalam menafsir Alkitab. Oleh sebab itu, sahabat GPIB, percayalah bahwa kesaksian mengenai kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Petrus, para hamba Kristus, adalah kebenaran yang sejati. Bahwa kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah, Mesias, Sang Juru Selamat kita, adalah benar. Bahwa semua berita yang dikabarkan oleh Petrus tentang dia bukanlah kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang tidak berguna atau hal yang sia-sia. Berita kabar baik tentang dia bukanlah kabar isapan jempol, tetapi kebenaran sejati yang berasal dari Allah yang sudah direncanakan dan ditetapkannya sejak semula. Imanilah kebenaran firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita menutup renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan-Mu di pagi hari ini. Kami akan kembali melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Berkatilah kami ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi saksi dan pelaku firman Tuhan. Amin. Terima kasih sahabat GPIB. Sampai jumpa.